Saudara, di awal tahun 2021, ketersediaan ICU di rumah sakit rujukan COVID-19 di Jabodetabek semakin menipis. Di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso misalnya di Jakarta, pasien harus antre dalam daftar tunggu untuk mendapat perawatan. Dari total 74 tempat tidur khusus perawatan yang disiapkan untuk pasien COVID-19 dengan gejala, saat ini hanya tersisa 19 tempat tidur saja. Meski belum melihat adanya lonjakan pasien pasca libur Natal dan Tahun Baru, namun pasien bergejala sedang hingga berat terus berdatangan ke rumah sakit di bilangan Jakarta Utara ini. Saat ini ruang ICU hanya bisa menerima satu pasien bergejala saja, sementara ruang isolasi bertekanan negatif yang berjumlah 48 hanya tersisa 8 tempat tidur. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita tanyakan dua rekan kami, jurnalis Kompas TV, ada Diana Valencia di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta, dan Agi Kurniasandi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Kita akan ke Diana Valencia terlebih dahulu di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara. Diana, seperti apa kondisi keterisian ruang rawat di sana? Apakah benar tidak ada lagi tempat untuk pasien tanpa gejala? Ya, Radi, memang sedari Juni 2020, tahun lalu ketika Wisma Atlet diresmikan, RSPI Sulianti Saroso di Jakarta Utara ini sudah tidak menerima lagi pasien tanpa gejala ataupun bergejala ringan. Sehingga memang perawatan di sini difokuskan untuk pasien yang bergejala sedang sampai dengan berat. Kalau di RSPI sendiri, ini kurang lebih ada 3 begitu spesifikasi ataupun klasifikasi ruang perawatan, mulai dari ICU, Intensive Care Unit, tentunya ini adalah untuk pasien yang bergejala berat dan membutuhkan alat-alat tertentu seperti misalnya ventilator begitu. Kemudian kalau 2 lagi ini adalah ruang isolasi bertekanan negatif dan ruang isolasi bertekanan non negatif. Nah, itu nanti 2 ini dikhususkan untuk pasien yang bergejala sedang sampai dengan berat. Terkait pertanyaan Anda, Radi, ketersediaannya kita akan langsung konfirmasi kepada Direktur Utama dari RSPI, yakni Pak Muhammad Syahril. Pak Syahril, selamat siang Pak. Ini kita wawancara sambil tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak dan memakai masker. Pak, ini di media sosial beredar RSPI ICU-nya penuh. Kemudian kemarin Pak Wiku, juru bicara Satgas COVID-19 juga menyebutkan ketersediaannya menipis. Kalau di RSPI sendiri bagaimana Pak kondisinya? Ya, RSPI ini adalah rumah sakit rujukan COVID ya. Artinya hanya menangani pasien yang gejala sedang sampai berat. Pada saat libur Natal dan Tahun Baru 23 Desember sampai dengan tanggal 4 kemarin tidak begitu terlihat lonjakan pasien. Rata-rata bed occupancy rate di RSPI sebesar 75-80%. Artinya masih ada tersedia walaupun sedikit satu ICU maupun ruangan isolasi yang tekanan negatif. Nah, memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, perkiraan lonjakan pasien ini akan terjadi setelah tanggal 10. Nah, untuk itu RSPI sudah menyiapkan penambahan ICU maupun ruang isolasi yang bertekanan negatif maupun yang non tekanan negatif. Antisipasinya, tadi Bapak sebutkan akan ada penambahan. Ini kurang lebih berapa tempat tidur atau berapa ruang begitu Pak? Ya. Jadi kami akan menambah 6 ruang lagi untuk ICU sehingga total ada 16 ICU dan akan menambah sebanyak 22 ruangan tekanan negatif sehingga total keseluruhan ruang isolasi maupun ICU yang ada di RSPI sebanyak 102 untuk bulan akhir Januari sampai awal Februari. Setelah itu akan kita tambah lagi sebanyak 18 lagi sehingga total ada 120 tempat tidur. Pak, ini dengan tambahan ruangan dan juga fasilitas, kalau untuk tenaga kesehatannya sendiri Pak, apakah mumpuni Pak untuk merawat tambahan dari fasilitas tersebut Pak? Oke, memang ini menjadi masalah nasional. SDM ini menjadi kebutuhan utama begitu kita menambah tempat tidur. Nah, seiring dengan penambahan tempat tidur itu, kita sudah berupaya mengajukan kebutuhan tenaga, baik dokter spesialis maupun perawat dan tenaga yang lain, melalui Kementerian Kesehatan, melalui BNPB maupun institusi kesehatan dan perhimpunan-perhimpunan kedokteran maupun perhimpunan perawat.
SDM terus diusahakan. Terakhir Pak, ini sebenarnya cukup viral Pak di media sosial menyebutkan bahwa banyak pasien harus masuk ke waiting list ataupun daftar tunggu terlebih dahulu baru bisa masuk ke ICU. Di RSPI apakah juga ada peristiwa seperti itu Pak? Ada deretan pasien yang menunggu masuk ke ICU? Ya, kalau tempat kami tidak berderetan, tidak banyak, tapi tetap ada, karena menunggu dalam arti kata memastikan seseorang itu memang harus dirawat di ICU atau bukan. Sehingga melalui sistem SPGDT, rumah sakit yang akan merujuk ke RSPI dipastikan kalau pasien tersebut memang memenuhi kriteria masuk ICU. Dan sampai hari ini kita masih selalu ada 1 sampai 2 ICU yang tersedia dengan perputaran pasien tadi. Terima kasih Pak Syahril atas informasinya. Selamat beraktivitas dan tetap sehat Pak. Terima kasih banyak. Ya Radi, itu tadi sejumlah antisipasi termasuk penambahan nakes dan juga fasilitas perawatan terus dilakukan. Menipisnya ruang isolasi dan juga ruang perawatan ini baik dari ICU dan juga ruang isolasi jadi cerminan bahwa memang COVID-19 masih berada di sekitar kita sehingga protokol kesehatan dan juga gerakan di rumah saja tetap jadi harga mati. Radi. Ya, dari Rumah Sakit Sulianti Saroso kita ke